Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Puji beriring syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mari senantiasa kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kui mungsi yang Tuhan muliakan, panitia masjid, gure-gure tungku-tungku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda sebuah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah tersebut meninggalkan athar dan bekas yang melekat pada orang yang telah beribadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ibadat punya bekas yang berbeda dari ibadat yang lain. Misalkan sembahyang, jika sembahyang itu diterima Allah, Allah mengatakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat yang diterima Allah itu bekasnya adalah dapat membentengi seseorang daripada perkara yang keji dan mungkar. Zakat umpamanya Allah mengatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim, dapat membersihkan seseorang. Demikian pula dengan ibadah Ramadan yang sudah kita lewati. Apakah ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah atau tidak? Di antara tanda yang nyata adalah bekas yang tertanam dalam jiwa kita. Di dalam ayat Allah memerintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, umpama di ujungnya Allah sudah mengatakan la'allakum tattaqun. Tattaqun itu artinya seseorang punya kemampuan untuk mampu menetap diri, istiqamah di atas melakukan perintah Allah dan istiqamah di atas meninggalkan larangan Allah. Kemampuan tersebutlah yang disebut dengan tattaqun, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah bekas yang hasil ketika ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dilakukan dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Setiap orang yang ibadahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan dapat dilihat daripada kemampuannya setelah Ramadan. Apakah setelah Ramadan orang tersebut mampu konsisten dalam mempertahankan kebaikan yang sudah ia lakukan selama Ramadan ataukah tidak? Setelah Ramadan apakah dia mampu bertahan untuk meninggalkan larangan Allah sebagaimana telah dia usahakan dalam bulan Ramadan ataukah belum? Seseorang yang ibadahnya sudah diterima oleh Allah, itu Allah menjanjikan la'allakum tattaqun. Seseorang itu punya sebuah kemampuan yang merupakan hasil daripada ibadah yang sudah diterima Allah, yaitu kemampuan dalam diri seseorang untuk bertahan di atas kebaikan-kebaikan dan bertahan untuk tidak meninggalkan, tidak melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuku-tuku kaum muslimin
jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam kebaikan adalah sesuatu yang berat pada hakikatnya. Memulai sesuatu dengan baik itu mudah, tapi bertahan untuk terus melakukan sebuah kebaikan itulah yang susah. Sekali dua kali meninggalkan kejahatan itu mungkin mudah, tapi bertahan untuk tidak melakukannya itulah yang payah. Tetapi walaupun itu payah, itulah sebenarnya yang dituntut oleh agama Islam kepada kita sebagai umatnya. Umat Islam diciptakan oleh Allah tidak untuk beribadat dalam waktu yang tertentu dan meninggalkan di waktu yang lain. Allah tidak menghendaki bahwa umat Islam menjadi umat-umat yang cuma menjadi orang taat di dalam satu masa dan dia tidak taat di masa yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki kita menjadi orang yang patuh di satu tempat dan tidak patuh di tempat yang lain. Tapi Islam, Allah dan Rasulnya menghendaki bahwa kita umat Islam harus konsisten dengan apa yang sudah kita yakini dan konsisten dengan apa yang sudah kita imani. Islam sebagai agama, Allah sebagai Tuhan, dan perintah Allah akan kita patuhi. Itulah disitulah kita harus selalu konsisten dan menjaga supaya kita selalu berada di dalam ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Belumlah dianggap seseorang itu seorang beriman yang baik jika dia cuma beriman di satu masa lantas kufur di masa yang lain. Bukanlah orang muslim yang baik jika dia cuma beribadat di satu bulan lantas dia kembali dalam kondisi sebagaimana sebelum itu setelahnya. Agama tidak menghendaki tersebut. Karena itu bukan sikap orang mukmin yang sejati. Setiap ibadah yang kita lakukan itu haruslah istiqamah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama 'alaihi sahibuha." Ibadah yang paling disukai oleh Allah dari seorang hambanya adalah ibadah yang dia mampu mempertahankannya sepanjang masa, walaupun jumlah ibadah tersebut sedikit. Artinya, Allah tidak cuma menilai berapa jumlah kebaikan yang dilakukan seseorang, tapi nilai yang paling besar di sisi Allah adalah seberapa mampu seseorang itu bertahan di atas kebaikan. Jika ada seorang hamba mampu berzikir kepada Allah selama sebulan penuh dalam jumlah yang sangat banyak, lantas dia meninggalkannya untuk 11 bulan selanjutnya. Kemudian seorang lagi mampu berzikir dalam jumlah yang sederhana, tapi dia mampu mempertahankannya di setiap bulan sampai dia bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Maka jika dihitung jumlah, mungkin keduanya sama. Tetapi di sisi Allah, orang yang mampu melakukan secara terus-menerus itu jauh lebih utama ketimbang daripada orang yang ketika dia bersemangat melakukan dalam jumlah banyak lantas meninggalkannya. Apa yang menyebabkan keduanya berbeda padahal jumlah ibadatnya sama? Yang membedakan keduanya adalah sikap istiqamah. Allah, Rasul, agama Islam menghendaki kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Jika dalam bulan Ramadan kita beribadat secara rutin, kita mampu melaksanakan jamaah 5 waktu tanpa tertinggal satu waktu pun, mampu mengkhatam Al-Quran berkali-kali, mampu beristighfar, berzikir dalam jumlah yang banyak, mampu bersembahyang yang sangat banyak pada saat malam, apakah itu mampu kita pertahankan ataukah tidak? Agama kita menghendaki kita istiqamah. Istiqamah adalah sifat yang besar. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, jika kita ingin melihat kekaramah seseorang yang paling besar, kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba,
yang kita sebut dengan karamah. Tidak ada karamah yang lebih besar daripada sikap istiqamah. Sehingga dari tempat yang lain beliau mengatakan, jika engkau melihat seseorang yang disebut sebagai wali itu mampu terbang di udara, mampu berjalan di atas air, sesungguhnya itu tidak bernilai apa-apa. Kenapa? Karena jika dapat terbang, seseorang terbang di udara itu menjadi karamah besar, maka burung-burung tentu lebih mendapat kemuliaan daripada manusia yang selalu terbang. Jika berjalan di atas air tidak tenggelam dalam air itu adalah karamah yang besar. Mungkin ikan jauh lebih karamah daripada manusia. Manusia kemuliaannya tidak dinilai daripada keajaiban-keajaiban semacam itu. Tapi Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, karamah yang paling besar pada seseorang hamba yang diberikan oleh Allah adalah kemampuan orang tersebut untuk mampu bertahan dalam ketaatan sepanjang hidupnya. Ini karamah yang paling besar. Karamah yang paling besar adalah seseorang itu mampu bertahan dalam ketaatan sepanjang hidupnya. Jika dia tergelincir karena punya kelemahan sebagai manusia, maka dia akan segera bangkit kembali untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikehendaki oleh agama Islam, agama kita. Dalam surat Al-Ahqaf, sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi, Allah mengatakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata, mengimani, meyakini bahwa Tuhan kami adalah Allah. Perintahnya lah yang kami patuhi, larangannya lah yang kami tinggalkan. Summastaqamu. Setelah dia mengakui hal tersebut, dia istiqamah. Dia menetap sebagaimana dia sudah meyakininya. Dia akan selalu menjadi orang yang beriman kepada Allah. Selalu akan menjadi orang yang patuh terhadap aturan-aturan Allah sepanjang hidupnya. Maka Allah mengatakan, menjanjikan bagi orang yang mampu bersikap seperti itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang tersebut tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa gundah. Dia tidak takut menghadapi alam setelahnya. Hal yang paling mendasar bagi kita yang harus kita persiapkan adalah kondisi sakratul maut. Di mana di sakratul maut seseorang itu akan merasa dua perasaan dahsyat. Yang pertama, dia akan ketika merasa sudah dekat ajalnya, maka dia takut bagaimana di alam setelahnya. Yang kedua, dia akan merasa gundah terhadap apa yang ditinggalkan di dunia. Bagaimana dengan anak istrinya? Bagaimana dengan hartanya? Bagaimana dengan mobil yang baru dibelinya? Dua perasaan yang campur aduk. Inilah yang kadangkala na'udzubillah menjadikan seorang lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut bagaimana nasib dia akan datang, dan khawatir bagaimana terhadap apa yang sudah ditinggalkan. Tapi orang yang istiqamah, setelah mengakui beriman dengan Allah, dia tidak pernah kufur. Setelah dia sekali taat kepada Allah, dia akan selalu bertahan. Allah mengatakan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang tersebut tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa gundah, tenang. Itulah yang disebut dengan mati dalam kondisi husnul khatimah. Orang yang hatinya selalu terpikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lalai dari Allah karena ketakutannya. Tidak pula lalai daripada Allah gara-gara kegundahannya. Tunggu-tunggu kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah ini mutlak dibutuhkan oleh setiap kaum muslimin. Mutlak harus dipertahankan oleh setiap gedanya. Harus. Karena itu menyangkut dengan sesuatu perkara yang sangat besar dalam kehidupan di dunia, dan juga menjadi sangat besar ketika kita berada di alam setelahnya. Seseorang itu disebutkan di dalam hadis, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mi'yarul Ulum, bahwa Rasul bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih.
wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Artinya seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya pada saat hidup. Dan seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan keadaannya pada saat dia mati. Ini menurut Imam Al-Ghazali adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan pada saat dia hidup. Barang siapa yang dalam kehidupan ini membiasakan sebuah kebaikan sehingga hatinya terpikat dengan kebaikan tersebut, dia akan mati dalam kondisi itu. Jika seseorang itu di dalam dunia adalah orang yang gemar mengaji, kemungkinan besar dia akan mati pada saat mengaji. Seseorang yang begitu terpikat dengan ibadah salat, kemungkinan besar dia akan meninggal dalam kondisi dia salat. Bagus. Intinya seseorang itu akan mati dengan kebiasaannya. Bayangkan jika sebaliknya, pada saat kita hidup di dunia, hal yang paling terpikat hati kita adalah sesuatu yang lain, yang bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bernilai pahala, yang tidak dianggap baik oleh agama. Apa yang akan terjadi? Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya pada saat dia hidup. Jadi jika kita membiasakan diri dengan kebaikan, mampu istiqamah tetap di dalam kebaikan, insya-Allah husnul khatimah ada di depan mata. Dan Rasul mengatakan, wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Hari kiamat Allah akan membangkitkan seseorang itu sesuai dengan kondisinya pada saat dia mati. Urang menyamati dalam kondisi gerd, wategu bangkit gerd. Urang menyamati dalam kondisi hana gerd, maka bangkit jelas hana gerd. Jika mati hana gerd, ukur lebih hana gerd. Jika pada saat mati gerd, maka ukur lebih gerd. Kiban cara tanya mewujudkan begerd ahwate mati, istiqamah dalam kebaikan. Itu janji Allah. Tidak perlu takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jika mampu bertahan dalam kebaikan pada saat urip dalam dunia, dipastikan Allah yang berjanji akan mati dalam kondisi tidak ada rasa takut dan rasa gundah. Orang-orang yang ketika menjelang wafatnya, meninggalnya dalam kondisi gundah dan takut, itu dikarenakan kurang sifat istiqamah pada dirinya. Maka mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang baru saja menjalani puasa Ramadan, menjalani ibadah-ibadah yang lain selama bulan Ramadan, mudah-mudahan ketika Ramadan ini sudah selesai dan kita sekarang sudah berada di dalam bulan Syawal dan akan menghadapi bulan-bulan yang lain, maka insya-Allah mudah-mudahan kita mampu mempertahankan kebaikan tersebut. Jadilah orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang akan mampu bertahan di atas kebaikannya setelah dia memulai sebuah kebaikan. Karena disitulah nilai lebih yang akan diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر